Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, ribuan kader PSI ya di Kebumen mundur dari keanggotaan menyusul terbitnya SK kepengurusan baru. Wow, sudah banyak ramai-ramai begitu kan, tidak hanya sekarang. Mengapa partai PSI itu begitu banyak kader-kadernya yang mundur di situ begitu kan? Apa yang menjadi masalah di dalam internal sebuah partai di situ begitu. Padahal ya kita lihat saja sekarang ini begitu dari Kaisang sendiri sudah menjadi sebagai ketua umum di situ. Tapi nyatanya sekarang kita akan buktikan bahwa apakah ini benar-benar ya kuat menghadapi ya kader-kader yang kemudian banyak keluar masuk begitu kan. Ada yang keluar, ada yang mundur, ada yang masuk dan sebagainya. Inilah biasa dalam politik itu begitu. Tapi pada kenyataannya yang jadi pertanyaan hari ini, apakah nanti begitu kan PSI akan lolos di situ? Ya, bisa saja. Saya kira dari kekuatan hari ini, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi hari ini, banyak yang kemudian ya beralih dukungan kepada PSI dibandingkan dengan PDP hari ini. Tapi kalau melihat dengan di parlemen yang begitu ketatnya begitu kan, saya kira tidak akan lolos di situ. Kita buktikan aja nanti begitu. Jadi inilah PSI yang kemudian kader-kadernya banyak yang mundur ya, terus kemudian dari wilayah-wilayah yang lain tidak begitu masif di situ begitu. Kita lihat saja ini. Ribuan ya kader PSI Kebumen mundur dari keanggotaan menyusul terbitnya SK kepengurusan baru. Ya, apakah kepengurusan lama sudah tidak dianggap atau apa? Mari kita baca. Ribuan mata ya bukan paling cuma 10 orang. Bikin berita yang valid dong katanya. Mosok di Kebumen ada ribuan kader, ratusan balik men katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen ya. Kayaknya muak dengan privilege anak presiden. Kader yang dibawa usaha kerja keras untuk naik. Anak presiden baru-baru ya. Baru 2 hari langsung diangkat jadi ketua umum. Pasti ya didongkol abis tuh. Jadi itu komentar-komentar netizen begitu. Artinya apa? Kaisang itu menjadi ketua umum begitu kan ya, menjadi kader hanya dua hari lalu kemudian tiba-tiba menjadi ketua umum. Di situ ada muncul spekulasi di tubuh partai begitu kan ya, bertahun-tahun ngabdi di PSI begitu kan, toh ditikung oleh Kaisang hanya menjabat kader 2 hari menjadi kader, tiba-tiba menjadi ketua umum begitu kan. Toh pada hakikatnya sekarang PSI tidak sebegitu masif begitu kan. Ya itu aja mereka begitu kan. Tapi agak lumayan lah begitu. Bahkan kader-kader pun banyak yang keluar begitu. Lantas bagaimana dengan dengan berita ini begitu yang kemudian kader-kadernya banyak yang keluar di situ begitu. Jadi melihat dengan sebuah realitas itu wajar dalam partai itu banyak keluar, tapi banyak yang kemudian tidak percaya juga kepada PSI di situ. Ini partai ya non kaderisasi, cuma ya mementingkan orang dalam terdekat aja ya. Lo sampai berdarah-darah juga nggak akan ya bisa capai puncak. Ya bisa saja seperti itu. Ayah, ini entar dirujak loh men ya, jangan kebiasaan ngibul akhirnya kebablasan. Ini luar biasa komentar-komentar netizen di situ begitu. Dan kenyataannya hari ini coba lihat saja. Para pendukung-pendukung Pak Jokowi diarahkan untuk begitu kan ya, memilih PSI di situ. Tapi pada kenyataannya dalam sisi politiknya begitu, saya kira tidak akan lolos juga di parlemen. Kita buktikan aja, karena masyarakat tidak begitu minat terkait dengan PSI. Apalagi perseteruan sekarang itu sangat luar biasa begitu kan. Dianggap Kaisang itu masih lemah begitu kan ya. Cara komunikasinya menjadi ketua umum di situ begitu kan. Kalau bukan anak presiden ya tidak mungkinlah 2 hari menjadi kader tiba-tiba menjadi ketua umum. Kata orang kan seperti itu begitu kan. Tapi kita lihat saja. Sebuah realitas politik itu kan bagaimana giring dulu ya, kritik habis-habisan sana sini begitu, toh pada hakikatnya apa yang terjadi mereka begitu. Ya intinya PSI itu menurut saya pribadi sih sebenarnya banyak kader-kader yang keluar di situ begitu. Bahkan ribuan kader PSI Kebumen mundur dari keanggotaan menyusul terbitnya SK kepengurusan. Ya, mari kita baca ini. Ribuan orang-orang yang menyatakan ya diri sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Kebumen begitu kan, Jawa Tengah beramai-ramai menyatakan mundur dari keanggotaan. Hal tersebut menyusul ya terbitnya surat keputusan SK kepengurusan anggota Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Solidaritas Indonesia PSI Kebumen baru.
Surat keputusan DPP PSI nomor ya tertanggal 17 November 2023 ini tentang pengangkatan susunan kepengurusan DPD PSI Kabupaten Kebumen, SK ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PSI Kaisang Pangarep dan Sekretaris Raja Juli Antoni. Namun muncul SK baru tersebut sangat disayangkan beberapa kader PSI Kebumen, salah satunya dari Ketua Ormas Pemuda Pancasila ya PP PMC Kabupaten Kebumen Edi Purwanto. Dia menyatakan menurutnya sikap dan langkah DPP PSI yang membentuk kepengurusan DPD PSI Kebumen tersebut tanpa melihat serta mendengar aspirasi daripada kader di bawah. Itu kan ya sesuka mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada kepengurusan baru ya, tiba-tiba membentuk ada SK baru, kan ini kan lucu sebenarnya. Lucunya ya di situ begitu. Kenapa sih ya partai PSI ini sering terjadi ya miskomunikasi seperti itu. Pada akhirnya banyak yang mundur begitu kan. Banyak yang kemudian dari dulu mereka begitu kan ya, ketika sudah membangun ada kantornya di daerahnya, tiba-tiba lalu kemudian banyak yang kemudian mundurkan diri di situ begitu. Akibat ulahnya siapa sebenarnya begitu kan? Ya bisa saja akibat ulahnya ya para internal itu sendiri begitu kan. Maka PSI itu kalau seperti itu saya kira tidak akan bisa berkembang. Kita buktikan aja nanti ya. Mari kita baca ini ya. Bahkan menurut sikap dan langkah DPD PSI yang membentuk kepengurusan DPD PSI Kebumen tersebut tanpa melihat serta yang mendengar aspirasi dari para kader di bawah. Oleh sebab itu saya pribadi pertanggal 16 November 2023 menyatakan diri mundur dari kepengurusan dan kader PSI Kebumen ya, tegas Wanto saat ditemui ya di Mako MPC PP Kebumen. Bahkan bukan cuma dirinya yang keluar dari keanggotaan ya Kebumen, tapi ada sekitar 2.000 orang keanggotaan Ormas PP ya yang direkrut juga ikut keluar dari keanggotaan PSI di situ. Ada masalah apa sih sebenarnya ya? Saya sudah lihat begitu kan. Lebih darinya menjelaskan sikap tegas yang diambilnya bukan karena ada persoalan dengan partai. Ketua MPC PP Kebumen ini merasa dipermainkan oleh oknum berinisial AR yang dari awal mengajak dirinya untuk bergabung dengan DPD PSI Kebumen. Bahkan Wanto menambahkan di tengah perjalanan ya setelah keanggotaan yang terdaftar di PSI Kebumen, banyak pihaknya merasa tidak diajak komunikasi lagi dan tiba-tiba keluar SK pengurusan baru dan mencantumkan namanya sebagai wakil ketua 2. Pihaknya berharap DPD PSI Kebumen bisa memberikan klarifikasi adanya pencatutan namanya di SK kepengurusan yang baru dan keputusan keluar dari kepengurusan dan kader PSI Kebumen saat ini sudah final. Dirinya bersama ribuan keanggotaan akan fokus dan aktif sebagai relawan Prabowo Gibran Kebumen ya. Ini kan ada masalah apa begitu di internal sendiri masih simpang siur terkait dengan adanya situasi politik dari PSI begitu kan. Seharusnya PSI itu kan sudah membangun begitu kan setinggi-tingginya, tetapi kenapa masih ada persoalan-persoalan seperti ini? Artinya apa? Artinya yang di bawah sekarang di internal partai begitu, di daerah-daerah yang lain mungkin ya ada kerancuan besar begitu. Kita lihat saja ya. Dari beberapa kader PSI siapa sih berapa orang yang mencalonkan diri sebagai sebagai anggota caleg di situ begitu. Saya kira kita tunggu saja apakah lolos nanti atau tidak begitu. Saya kira jauh begitu kan ya. Apalagi ini persoalan-persoalan di parlemen yang begitu kuat di situ begitu kan ya. Bahkan di parlemen itu kalau tidak punya ya bisa dikatakan uang banyak dan masa banyak, tidak mungkinlah dipilih di situ begitu. Tapi inilah pada kenyataannya tergantung dari masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan PSI ingin maju, ingin dicoblos ya ingin dipilih ya silakan. Tapi pada kenyataannya menjadi dampak juga karena ini kan serentak begitu kan ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast rakyat ini.